Halo Sol, ketemu lagi dengan saya Triandoko di channel Bermain Jiwa. Di video kali ini saya akan membagikan olah pernafasan yang saya dapatkan juga dari proses meditasi mistik. Jadi begini, nanti saya bagi ke dalam beberapa subtopik dan nanti saya akan coba tuliskan di deskripsi timelinenya. Jadi kalian bisa ikuti waktu yang mana kalian pilih untuk mengikuti videonya. Jadi nanti ada beberapa. Yang pertama saya ingin jelaskan dulu tentang energi, pemahaman energi. Kemudian yang kedua nanti hubungan pernapasan dengan energi. Kemudian yang ketiga saya akan coba jelaskan tentang sisi pemahaman mistik akan keberadaan nafas, olah nafas ini. Dan yang keempat nanti mungkin kita lebih spesifik ke aplikasi pernafasannya. Oke ya, buat kalian yang tertarik mengolah nafas untuk belajar meditasi mistik, silahkan kamu subscribe, aktifkan notifikasi. Kita akan mulai bahas tentang pernafasan ini. Oke, yang pertama kita pahami dulu tentang energi. Jadi bernafas ini vital. Kamu bisa berhenti makan, berhenti minum, tapi tidak bisa berhenti nafas. Jadi nafas adalah hidup. Tanpa nafas, kamu tidak bisa hidup. Nah, lalu dengan energi. Jadi energi ada di mana-mana. Prana adalah gambaran energi. Energi vital yang halus, selalu bergerak, dan berada di mana-mana. Nah, ketika kita bicara tentang pranayama adalah olah nafas. Orang kadang mengartikan bahwa prana adalah nafas. Bukan. Jadi prana itu ada di segala hal. Jadi prana atau energi ini adalah kekuatan penggerak. Jadi di tutorial meditasi mistik, saya berikan analogi bahwa meditasi adalah proses seperti bercermin. Ketika kamu bercermin, kamu menggerakkan bagian tubuhmu. Yang terlihat dalam cermin hanyalah gerakannya. Tapi kekuatan mana yang menggerakkan itu tidak nampak. Nah, ketika bermeditasi, kamu berusaha menyadari ini dan menelusur. Itu kenapa akan banyak timbul sensasi dan fenomena. Jadi olah pernafasan ini adalah mengolah prana. Ketika nanti kita bermeditasi mistik, itu kita berusaha menjangkau frekuensi yang di luar kapasitas kemampuan pikiran kita. Untuk ke sana kita butuh energi yang cukup. Nah, ini kita latih dengan pernafasan. Kemudian saya ingin katakan bahwa gambaran sederhana itu seperti tubuhmu itu, tubuh kita ini, itu kendaraan bagi jiwa. Nah, kalau kamu berkendara, kamu adalah drivernya. Nah, drivernya ini, dia membutuhkan asupan energi. Jadi driver ini, supirnya ini adalah pikiranmu. Suplai energi dari pikiran itu adalah dari prana atau dari energi. Jadi bicara tentang energi di sini karena kita nafas itu udara, itu adalah satu bentuk energi. Hal yang lain seperti api, air, dan segala hal itu adalah manifestasi dari energi. Oke, jadi ketika kamu mengendarai mobilmu, kendaraanmu, ini sama dengan pikiran. Ketika pikiranmu itu punya asupan energi yang bagus, istilahnya kamu juga bisa mengendalikan kendaraanmu juga lebih bagus. Jadi ibarat sebuah kendaraan seperti mesin,
itu terdiri dari hardware, perangkat kerasnya, dan sistem kerja listriknya. Kalau kamu makan, itu memberikan energi untuk batasan fisikmu. Nah, mengolah nafas, untuk mengolah prana ini, kita mendapatkan energi untuk sistem kelistrikan kita. Jadi, kamu tahu, mungkin pernah mendengar bahwa saya juga jelaskan otak kita ini hanya receiver, dia menangkap gelombang energi, kemudian mewujudkan itu menjadi suatu realitas apa yang bisa kita lihat di dunia ini. Nah, di sini, ketika kamu mengolah energi ini melalui pernafasan, ada kaitan erat antara nafas dan pikiran. Jadi ritme pernafasan ini berkaitan dengan ritme detak jantung. Ritme detak jantung berkaitan dengan kinerja otak, gelombang otak. Ketika kamu mampu mengontrol secara lebih sadar dan terkendali nafas ini, artinya kamu mengontrol sistem kelistrikan tubuhmu. Jadi ketika nanti kita bisa lebih dalam, ada banyak sebetulnya pengolahan nafas ini di beberapa tradisi seperti ada Kundalini, Reiki, Tai Chi, banyak. Jadi kamu tidak perlu bingung tentang banyaknya cara ini. Tapi yang perlu kamu sadari adalah mekanismenya tadi. Jadi di sini kamu mengakses energi dengan mengatur itu secara sadar melalui mekanisme pernafasan. Ketika kamu menghirup nafas, udara itu masuk ke paru-paru, ya kan? Kemudian udara ini dibawa oleh darah ke seluruh bagian tubuhmu untuk mekanisme kerja mesinmu atau tubuhmu. Nah, dalam udara itu tadi terkandung prana. Nah, prana ini dia memberikan energi pada sistem kelistrikan. Jadi kalau dalam bagian tubuhmu seperti susunan syaraf, saraf sadar dan non-sadar, kemudian hubungannya nanti ke otak, ini adalah sistem kelistrikan. Jadi ketika listrikmu itu berjalan dengan bagus, kuat secara powernya, dia akan balance antara sisi fisikmu dengan sisi kelistrikannya. Ketika dua-duanya sama-sama optimal, kamu bisa lebih maksimal dalam aktivitas fisik maupun dalam aktivitas yang memberikan kekuatan di belakangnya. Ke pikiran, ke mental, ke emosi. Ya, jadi di sini saya berikan gambaran kamu sederhana apa itu prana, kemudian hubungan prana dengan pernafasan, kemudian bagaimana prana itu bekerja dengan pengolahan pernafasan ini. Nah, sekarang saya akan jelaskan lebih dalam hubungan tadi antara pernafasan, kemudian ke ritme detak jantung, ritme gelombang otak, dan akhirnya nanti ke pikiran. Jadi, wujud pikiran dalam diri kita itu adalah will, keinginan. Maka proses meditasi itu lebih pada proses ke dalam untuk menelusur misteri atau kekuatan penggerak di belakang pikiran kita ini. Jadi ini kenapa kamu harus fokus, ya kan? Terkadang kamu harus mengamati pasif. Ini untuk memisahkan, memfilter dari berbagai keinginan yang menjadi pendorong pikiran kita. Nah, keselarasan antara nafas, kemudian nanti olah pikiran dan rasa ini, akhirnya nanti semakin tajam kamu menelusur detail keinginan, dorongan dalam dirimu. Itu sebabnya kan ketika kamu mengatur nafas, berkaitan dengan fokus. Karena fokus itu mempersempit pikiranmu. Sama saja dengan mempersempit keinginanmu. Nah,
Pola prana ini nanti berhubungan dengan kekuatan metafisik. Kekuatan metafisik itu didasari pada niat dari dalam diri kita. Kekuatan niat inilah yang nanti diaplikasikan, apakah itu untuk pengembangan dirimu, ya kan? Untuk penyembuhan dirimu juga bisa, menyembuhkan orang lain dan berbagai macam hal. Tapi mengontrol pikiran diawali dari menelusur niat, dan pada saatnya nanti ketika kalian menyadari kekuatan dari dalam diri kalian, tinggal menselaraskan niat dari dalam diri kalian dengan pikiran sekaligus emosi atau kekuatan batin di sana. Ini kaitan yang sekarang saya jelaskan adalah menelusur tentang keinginan sebagai penggerak pikiran. Oke, sekarang selanjutnya kita akan masuk lebih detail tentang olah nafas ini. Saya akan sampaikan berulang-ulang bahwa meditasi mistik berbeda dengan meditasi pada umumnya. Meditasi lainnya lebih pada tata cara, ritual teknik. Nah, yang kita dalami dalam meditasi mistik ini adalah tentang rasa, menyadari rasa dalam diri kita. Makanya, bagaimana kamu mencapai kondisi ini adalah kunci. Poinnya adalah untuk bisa memahami meditasi mistik ini berhubungan erat dengan penemuan jati dirimu. Terhubung dengan jiwamu, karena jiwamu ini adalah manifestasi dari sumber atau Tuhan. Ketika kamu mengenali ini dan terhubung dengan jiwamu, istilah orang itu ilmunya akan muncul sendiri. Kamu terhubung dengan sumber segala hal, sumber pengetahuan. Nah, ini makanya hanya dengan sering melakukan, kamu akan menemukan, karena ini dalam dirimu dan tidak ada seorang pun yang bisa mengajarkan. Jadi, ini perbedaan meditasi mistik. Oke, sekarang yang selanjutnya perlu saya sampaikan. Ada berapa kunci pengolahan nafas bermain jiwa. Jadi, setelah ini nanti saya akan jelaskan tentang gerakannya, tapi sebelum masuk ke sana, saya ingin sampaikan bahwa nanti ketika kalian melakukan olah nafas ini, kaitannya dengan tadi, perbedaan meditasi mistik. Ketika ada keinginan kemudian menggerakkan pikiran, kalian menelusur ke rasa batin kalian, dan bagaimana kalian mengendalikan itu berkaitan dengan nafas kalian. Menemukan hubungan antar nafas dengan rasa yang timbul dalam batin kalian. Nah, makanya kalau kalian sering yang bercerita ketika meditasi khusyuk, ada yang diganggu dengan apa, ya kan? Ada yang menakutkan. Semua ini adalah bentuk pergerakan energi. Ketakutan itu dorongan dari dalam dirimu, itu keinginan juga. Jadi, apapun yang terjadi selama fenomena kalian bereaksi, pasti didorong oleh keinginan. Makanya menelusur rasa itu adalah sampai ke titik nol, itu rasa di mana kalian menemukan satu rasa yang tidak bisa diungkapkan lagi, kedamaian, ketenangan yang tak terbayangkan, kebahagiaan campur aduk di sana. Oke, jadi kuncinya di sana. Jadi ketika nanti kalian melakukan, bukan berapa lama kalian bisa melakukan ini, bukan berapa gerakan yang sudah dibuat. Kita bukan orientasinya yang ke fisik atau yang terukur, tapi ada kualitas diri kita, kualitas keterhubungan kita dengan sisi di dalam diri kita. Oke, video olah nafas episode pertama ini saya akhiri.
sampai di sini dulu biar tidak terlalu panjang. Nanti kalian bisa langsung masuk ke episode 2-nya, dimana saya akan lebih membahas pada langsung ke gerakan berikut tips atau bagaimana menggunakannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat bermeditasi, selamat bermain jiwa.